kok pas gue ulang tahun bokap gue nggak ngucapin nih, kok pas lebaran bokap gue kok nggak minta maaf nih sama gue gitu kan. Sampai akhirnya di suatu waktu dimana aku ngerasa udahlah ngapain nungguin dia. Aku sebenarnya pengen curhat. Jadi kalau di sini kakak aja curhat sama aku. Iya, aku curhat. Aku pengen curhat. Kenapa sih? Kayaknya kamu tuh, aku jarang banget lihat di YouTube podcast gitu. Terus pas kemarin aku ngundang, aku nangkep ya, maaf ya kalau salah ya. Aku nangkepnya kayaknya, ini orang kayak agak ragu mau kesini deh. Kenapa sih? Kenapa? Sebenarnya aku nggak jarang juga sih kayak ada. Aku pernah podcast sama Kak Raditya Dika. Terus aku pernah collab juga sama Tasya Parasya. Terus ya ada beberapa, cuman emang rata-rata tuh aku mau tuh karena emang kita tuh udah sering ngobrol gitu loh. Oh, kenal dulu. Iya, jadi aku pas ketemu sama mereka di kamera tuh aku nggak canggung. Karena kan emang pada dasarnya aku nggak ada background. Mungkin orang lihat aku di depan kamera kan, tapi depan kamera tapi sendiri gitu. Atau sama orang-orang yang emang aku nyaman gitu. Cakep nih. Ini aku suka kejujuran ini. Karena memang ada beberapa orang tuh yang kalau nggak nyaman, dia nggak bisa. Cuman kadang-kadang digorengnya itu jatuhnya kayak, sombong ya. Iya. Ngerti kan sih? Iya. Pernah kena gitu juga jadinya. Jadi waktu itu aku pernah diajak collab kan sama salah satu artis gitu lah. Sebenarnya aku seneng sama kontennya, aku suka. Cuman emang karena aku nggak begitu, aku nggak pernah nonton konten dia, dan aku nggak pernah ngobrol sama dia in person. Mungkin kita follow-followan tapi nggak pernah ngobrol sama dia in person kan. Belum kenal banget lah. Terus kayaknya dia agak ngambek gitu sama aku, karena aku nggak tahu, mungkin aku nggak bisa nolak nih kadang. Jadi aku kadang yaudah deh, ntar dulu deh balesnya gitu. Terus aku lupa. Serba salah ya. Iya, gue ngerti. Terus abis itu ya sempat kayak di chat, kalau nggak mau bilang dong ya, intinya kayak gitu loh. Jadi aku jadi kayak aduh gimana ya. Nah akhirnya aku sempat ketemu di satu event. Terus aku ketemu kan sama orang ini, terus aku kayak aduh, aku ngomong nggak ya, aku minta maaf nggak ya gitu. Karena pas dia ngechat kayak gitu aku langsung aduh yaudah deh, gak usah bales gitu. Karena aku nggak tahu juga mau balas apa. Jadinya pas aku ketemu, aku samperin, terus aku bilang, Kak, aku minta maaf ya, aku emang agak susah untuk komunikasi sama orang baru, aku bilang gitu. Kamu minta maaf untuk hal yang menurut aku nggak ada salah juga sih kalau dari keterangan kamu. Terus ngapain kamu minta maaf? Atau aku nggak enak aja. Perasaan nggak enak itu ya, yang ganggu ya. Tapi kamu cakepan loh. Terakhir aku lihat di Boy William, kamu sama sekarang, waduh. Kayak itu kameranya Kak Boy itu deh. Oh, kurang bagus ya. Woi, Boy William, kamera lu kurang bagus. Kayak terlalu jernih gitu, kayak pori-pori aku kelihatan gitu loh. Oke, gua ikut campur guys. Nah, ini masalah ketidakenakan ini kan sering banget jadi problem di setiap orang. Tadi, gue berangkatnya dari situ. Karena memang kita tidak terlalu tidak ada skrip sih sebenarnya. Ini nih, yang aku sering dengar adalah ketika namamu itu selalu disangkut-sangkutkan dengan masa lalu. Nah, ini aku pengen tahu. Sebenarnya kamu pribadi ngerasa risih nggak sih ketika itu terjadi? Kalau soal risih sih sebenarnya aku lebih ke nggak enak aja sih. Karena orang tuh ngeliatnya tuh kayak aku tuh musuhan gitu loh. Karena aku tuh nggak musuhan sama dia, nggak usah digoreng-goreng. Iya, kayak jangan seakan-akan kita tuh emang lagi berlomba-lomba siapa yang jadi lebih baik gitu sih. Nah ini kan yang mau dilihat sama netizen kan. Karena itu tidak lepas dari proses dulu. Dan sekarang kamu kan sudah melangkah ke sesuatu yang berbeda. Akhirnya dampak psikologisnya cukup jauh nggak sih ke kamu kalau melihat bagaimana cara netizen menggoreng itu semua? Gimana kalau misalnya aku dibilang aku risih, kayak nggak sukanya aku tuh bukan kayak aku benci liat nama ini, bukan. Ngerti, itu gitu. Iya. Tapi lebih ke kayak udah dong, kita nih nggak lagi, kan kalau misalnya ngomongin berantem tuh pasti kita pernah berantem kan dulu. Cuma masa-masa itu udah lewat.
Jadi saat misalnya salah satu dari kita mungkin ibaratnya lagi jatuh, ini nggak ada yang merasa seneng juga. Soalnya kan kita udah baikan gitu, maksudnya kita udah nggak ada masalah gitu. Yang seneng netizen. Iya. Karena ada kubu-kubuan ya. Dan jujur pribadi memang itu sering banget terjadi. Orangnya nggak kenapa-napa, netizennya yang ribut gitu kan. Nah sekarang kan kalian kan pasti punya urusan lah dengan anak kedepannya. Itu sempat kepikiran nggak akhirnya kemudian itu bisa mengganggu isu itu di dalam pertumbuhan anaknya? Kak, sebenarnya sih kayak kalau ke anak, pasti ada lah. Kayak untungnya sih mereka masih kecil ya. Jadi maksudnya masih kecil tuh bukan kayak kita bohongin dia ya, tapi lebih ke mereka nggak bisa baca apa yang ada di internet gitu. Cuman kita emang dulu emang pernah ada omongan kayak kalau ada sesuatu pun yang terjadi, aku pengennya kita dulu nih yang ngomong sama anak-anak sebelum anak-anak itu nanti merasa kayak dibohongi gitu. Kayak mungkin figur yang dia rasa tuh luar biasa, malaikat, kayak misalnya dia ngeliat aku tuh kayak, mungkin anak-anak aku ngeliat aku tuh kayak seseorang yang penolong dia gitu. Tapi aku pengen saat dia ngerti, aku akan kasih tauin kekurangan-kekurangan aku supaya dia tuh taunya tuh dari aku aja. Jadi dia nggak dapet kekecewaan itu tuh dari berita-berita yang dia denger gitu. Nah, momen seperti itu pasti akan menjadi momen yang akan sulit ya. Iya, sulit ya. Dan memang benar banget sih. Itulah menjadi bagian dari, mohon maaf, konsumsi masyarakat. Pasti secara tidak langsung seperti itu. Yang aku mau nanya, dari awal memang kamu kepikiran untuk menjadi seorang selebgram atau memang kamu suka dengan popularitas atau it just happen like flowing aja gitu? Mungkin kalau yang follow aku udah tahu ya, kayak aku tuh sebenarnya nggak sering muncul gitu. Kayak karena aku emang nggak ada mental itu sebenarnya, nggak ada mental yang banci tampil gitu. Aku tuh nggak ada mental itu gitu. Jadi kadang tuh kalau misalnya ada meet and greet misalnya gitu ya. Terus misalnya ada yang nangis ngelihat aku kayak, aku ngefans banget, itu aku bisa ikutan nangis. Kayak aku bisa ikutan panik kayak, enggak jangan kayak gitu. Karena aku emang nggak ada mental itu. Dan kenapa aku sekarang bisa terkenal, misalnya dikenal sama beberapa orang, karena ya emang itu semua terjadi begitu aja gitu. Aku masih nggak ngerti personal branding dulu. Kayak dulu tuh aku asal aja gitu apa yang aku upload gitu. Iya, karena banyak orang tuh kepengen jadi seperti kamu, mencoba banyak hal, tapi malah belok. Kalau kamu kan flowing aja kan. Emang kita percaya bahwa emang setiap orang ada jalannya masing-masing sama Tuhan, dan itu yang terjadi sama hidup kamu. Terus kemudian kamu akhirnya menjadi besar, dan dalam proses besarnya ada seorang yang akhirnya menjadi bagian dari itu juga. Cuma masih banyak pertanyaan sih dari hal itu yang aku lihat. The reason kenapa kamu menikahnya cukup sangat muda. Kamu dulu pengen nikah muda atau enggak? Aku nggak ada goals nikah muda. Cuman emang pas dulu tuh aku merasa udah mandiri gitu. Terus aku ngerasa udah mandiri dalam hal ekonomi ya. Terus aku juga waktu itu pacaran udah cukup lama juga. Terus kayak mungkin ini pemikiran anak-anak kali ya. Aku dulu berpikir bahwa ya udah ngapain lagi, kan nggak bakal putus ibaratnya gitu loh. Jadi ya mikirnya ke situ. Jadi nggak ada yang kayak harus nikah muda kayak gitu, nggak ada sih. It just happen. Iya, cuman ya terjadi aja. Dan pas saat itu juga saat kita ngomong sama orang tua kita nggak ada protes, nggak ada masalah. Kayak mereka bilang selama kamu sanggup ya nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Nah, kalau aku pernah dengar, benar nggak sih kalau masuk nggak sih kalau kamu itu dibilang sebagai anak yang datang dari a broken home family? Nggak masuk. Sebenarnya tuh aku nggak suka kata-kata broken home ya. Cakep. Nggak apa-apa. Soalnya aku ngerasa orang tuh ngelihat broken home itu dari negatif, perceraian gitu. Tapi sebenarnya banyak banget keluarga yang nggak cerai itu sebenarnya broken juga. Cuman nggak kelihatan aja dari luar gitu kan. Siap. Bagus, suka, lanjut. Dan aku selalu sebenarnya pas aku masih kecil,
pas pas masih kecil tuh, pas zaman dulu kan emang jarang ya ada orang cerai. Maksudnya pertemanan aku tuh di sekolah tuh yang cerai tuh paling cuma aku gitu. Jadi aku ngerasa kok gue nggak punya figur ayah gitu kan. Nah di situ aku lumayan mencari tahu gitu. Kenapa gue nggak ada bokap gue, terus mempertanyakan itu sama mama aku. Dan emang di saat itu mungkin ya zaman dulu itu dimana kalau misalnya orang tua bercerai itu perceraiannya nggak baik dan nggak ada jalan damai gitu loh selamanya gitu loh. Zaman dulu sering gitu ya. Iya. Nah jadi ya pasti setiap aku misalnya ketemu sama keluarga mamah dan papa itu pasti menjelekan satu sama lain gitu. Jadi aku kadang kalau sama mama aku jadi benci papa aku, tapi pas aku sama papa aku benci mama aku gitu kan. Dan itu yang ngebikin aku jadi kayak kayaknya nggak ada yang bisa gue percaya nih di dunia ini. Ternyata itu yang ngebuat aku tuh jadi kuat gitu ngerasanya. Jadi kayak kalau misalnya ada suatu hal yang orang lain rasa menyakitkan banget, aku rasa kayak dulu pernah lebih berat dari ini. Jadi ya santai aja gitu. Kan dulu udah pernah lewatin gitu. Aku juga berpisah orang tua. Nggak punya figur bapak. Jadi bapak entah kemana, saya tinggal sama mama. Tapi mama pun saya dititip. Jadi saya juga nggak punya dua-duanya. Ada alam bawah sadar kamu tuh ada nyari nggak sih sebenarnya a figure man di dalam hidup kamu? Ada nggak sih? Jadi dulu tuh pas kecil itu emang aku suka bertanya-tanya ya sama diri aku kayak kok pas gue ulang tahun bokap gue nggak ngucapin nih, kok pas lebaran bokap gue kok nggak minta maaf nih sama gue gitu kan. Sampai akhirnya di suatu waktu dimana aku ngerasa udahlah ngapain nungguin dia gitu. Hidup aku tuh terus jalan, ngapain aku stuck dimana aku meminta supaya dia datang ke kehidupan aku karena menurut aku itu nggak akan terjadi gitu loh. Alhamdulillah aku merasa waktu itu ada di titik dimana aku sukses gitu ya bagi aku gitu ya. Aku bisa ngebahagiain orang tua, aku mungkin bisa beli rumah, aku bisa beli mobil dan segala macam. Dan di situ aku mikir kayak mungkin ini nggak akan terjadi kalau misalnya dulu bokap gue nggak ninggalin gue gitu. Jadi aku ngerasa mungkin pas kecil emang ada rasa broken home, tapi sekarang enggak kok. Gue ngerasa rumah gue warm kok, hangat kok, ada kehadiran nyokap, anak-anak, dan ada kakek nenek yang alhamdulillah sehat kayak gitu. Nah mungkin emang salahnya itu saat karena nggak pernah ada figur bapak, saat laki-laki datang ke kehidupan aku tuh aku ngerasa kayak itu suatu hal yang spesial gitu loh buat aku gitu. udah mulai menemukan figur laki-laki yang menurut kamu ini laki-laki yang bisa jadi pegangan aku ke depan sekarang ini, udah nemu belum? Mungkin. So, kamu kan sekarang udah sendiri and you have 2 beautiful children. Jadi beban gak sih akhirnya ketika melangkah, kalau kita bicara tentang pasangan, capek gak sih? Kayak gue jangan mau diganggu dulu deh sama pasangan-pasangan. Gue yang fokus dulu. Ada juga tuh kayak gitu. Kalau aku sebenarnya pas awal-awal aku maksudnya pisah gitu, ada di pikiran aku kayak, aduh susah nggak ya gitu, susah nggak ya nih kalau misalnya bener-bener nggak ada yang nemenin gitu, susah nggak sih sendiri. Maksudnya kan dengan status aku sekarang ya, banyak orang yang ngerasa kayak itu suatu hal yang menyusahkan gitu, kayak perempuan janda udah punya anaknya 2 gitu kan. Udah gitu dikenal orang lagi, jadi udah tahu nih kisah-kisah hidupnya kayak gimana gitu kan. Jadi itu sebenarnya sempat bikin aku kayak berat di dada gitu loh rasanya kan. Sampai akhirnya aku kayak sadar kalau kenapa aku harus memikirkan hal itu. Karena aku sendiri ngeliat ke diri aku saat aku ngaca tuh, aku nih gak nyusahin gitu, aku bukan cewek nyusahin. Aku gak pernah nginjek laki-laki. Maksudnya harga diri laki-laki tuh gak pernah aku injak, aku selalu hormat. Terus aku itu gak pernah, aku tuh gak matre gitu. Iya, enggak lah. Ngapain orang kau mandiri? Ada cowok yang matre. Terus aku tuh gak yang posesif kayak gitu. Jadi aku ngerasa, kadang di sisi aku ngerasa, orang tuh beruntung dapet gue. Dan nih 2 anak di belakang aku nih, buntut aku nih, ini bukan beban, ini tuh bonus yang bener-bener istimewa. Jadi menurut aku kalau misalnya ada nanti laki-laki yang
ketemu sama aku ngerasa yang tadinya aku ngerasa susah kali ya, aku ngerasa lo tuh keren karena lo tuh bisa dapet 3 loh, ngerti gak sih? Ada aku, ada 2 anak aku, dan 2 anak aku nih baik, sweet, nyenengin gitu. Kan tadi kakak bilang kayak kalau misalnya aku pengen gak sih sendiri gitu-gitu. Aku ngerasa kayak aku masih pantas untuk falling in love gitu loh. Aku masih pantas untuk ngerasa jatuh cinta, aku pantas untuk ngerasa berbunga-bunga, kasmaran, merasa dicintai gitu kan. Jadi aku ngerasa gak ada salahnya kalau misalnya aku membuka hati aku sama orang baru gitu. Setiap aku misalnya nanti mau ketemu orang baru ataupun sekarang aku ketemu orang baru, aku kan selalu bilang kayak hidup aku tuh complicated. Kayak pertama aku itu punya anak. Kedua, aku nggak mungkin lost contact sama mantan aku karena aku mau menjalani hidup anak-anak aku itu mereka punya figur ayah kandung dan ibu kandung, nggak kayak aku dulu gitu. Ketika semuanya akhirnya sampai di titik ini dan kamu membuka diri, akan banyak sekali pria-pria yang banyak sekali showing interest. Iya dong, you are beautiful, kamu mandiri. Malah sempat ada omongan bahwa stigma janda itu ada sebagai sesuatu yang negatif ya. Tapi itu kan tergantung dari personality setiap orangnya. My mom janda, tapi cara dia membesarkan saya dengan terhormat. Itu kan semua kembali kepada karakter orang, dan kita nggak bisa samakan setiap orang dengan statusnya bahwa orang itu begitu kita hakimi karena statusnya cannot be. Nah kalau dalam perjalanan hidup kamu, ketika kamu menjadi seorang janda, ini kan pasti banyak laki-laki yang akan datang dan kamu coba untuk membuka hati. Masalahnya bagaimana membedakan? Aku juga sebenarnya kayak nggak bisa bilang kalau aku tahu ya, karena kan emang sekarang aku emang lagi ada hubungan sama orang gitu kan. Cuman kalau misalnya baik, saya nggak tahu loh. Ternyata single aja terus. Tak kenapa Rachel V-nya di mata saya single ya guys ya. Wow, diam kau. Lanjut. Aku emang jalanin aja hidup aku, tapi aku tuh orangnya bukan orang yang kayak yang penting dia sweet atau yang penting dia ini. Aku pasti kayak kalau misalnya sama ya cowok sekarang, aku kayak ngomong kayak gini, aku tuh kayak gini dengan yang tadi aku bilang. Intinya first impression adalah bisa nggak dia menerima dengan keadaan kamu sekarang? Itu kan first impressionnya kan. Fisik gimana? Maksudnya aku nerima fisik orang itu apa? Kan kalau dulu pas kita masih muda ya guys, fisik itu kan penting sekali gitu kan. Nah kamu sendiri gimana akhirnya ngelihat fisik sekarang? Aku ngerasa nomor 2 atau tetap? Aku tuh dari dulu nggak pernah, nggak tahu ya orang percaya atau enggak. Cuman aku tuh nggak pernah punya pasangan tuh ngeliat fisik sebenarnya. Serius? Karena aku ngerasa kalau aku sering liat cowok yang emang ganteng ya, tapi kalau ngomong sama aku nggak nyambung dan aku tuh cepet ilfeel. Ilfeel tuh bukan kayak ilfeel abis itu aku nggak mau ketemu lagi, tapi kayak aku tahu nih aku nggak bisa nih deket sama dia gitu. Jadi aku ngerasa fisik itu bisa berubah gitu loh, ngerti nggak? Karena aku tuh suka ini agak kejam ya, tapi aku suka mikir kayak gini. Aku suka mikir kayak gini. Kalau lo sama dia, seandainya dia kena bakar, terus mukanya dia hancur, lo masih mau nggak nih sama dia dengan sifatnya dia itu, gitu. Jadi aku tuh selalu mikir ke situ. Jadi kayak kalau misalnya aku mau ya berarti emang untuk saat ini dia emang cocok buat aku dan mampu untuk bikin aku bahagia untuk saat ini. Tapi kalau misalnya aku ngerasa enggak, ya enggak. Dan kalau misalnya ternyata dia ganteng ya bonus gitu. Bonus ya. Nah, yang bikin kamu akhirnya tahu, ilfeel gue. Apa sih? Yang bikin ilfeel? Apa penasaran loh aku tuh. Maaf ya. Aku ini kan orang susah ya Kak dulu. Gitu. Jadi aku tuh paling sebel gitu kalau denger cowok tuh ninggi gitu. Dan ini berasa punya duit banyak gitu. Iya, terus berasa
pendidikan. Aku tuh gini. Oke. Kadang kalau aku ngobrol sama orang yang kadang sama orang-orang hebat itu ada 2 yang aku temuin. Yang satu, dia tuh emang pintar, tapi pas dia tahu aku nggak ngerti, dia akan merendahkan dirinya. Oke. Dan menurut aku tuh poin plus buat aku. Tapi ada juga yang kedua, orang pintar pas tahu aku nggak tahu, dia kayak, ini gue tahu nih, lu nggak tahu gitu. Ngerti nggak Kak Mas? So tahu. Sebenarnya dia tahu, cuman karena dia tahu aku nggak tahu, dia makin yang kayak, kok lu nggak tahu sih gitu. Ini gue aja tahu nih gitu. Sedangkan aku seneng sama cowok yang humble gitu, yang kayak kalau misalnya pun dia tahu, tapi aku tuh nggak ngerti sama omongan dia misalnya, tapi dia kayak merendahkan dirinya kayak, oh iya kayak gimana ya aku? Nggak berusaha pinter lah. Iya kayak gitu. Biasa aja. Dan nggak berusaha untuk tajir gitu. Iya. Nggak berusaha ganteng gitu. Tahu-tahu ganteng aja gitu ya. Gue sekali ngobrol sama dia anak, ternyata dia semenyenangkan itu ya. Jujur loh, aku tuh surprise loh. Kalau dikenal, aku yang deg-degan nih. Oke, nah kalau nanti dalam perjalanan cinta kamu yang kamu juga sendiri, kalau aku nangkep sih, ya dalam Mas Den, saya juga nggak pernah tahu akhirnya yang cocok seperti apa. Saya pengen membuka hati dulu, saya pengen jalanin. Izinkan saya untuk menjalaninya dulu. Kayak istilahnya pesan itu ingin kamu sampaikan. Yang aku pengen tahu, ketika nanti semuanya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya, bukan ekspektasikan. Are you okay with that? Aku pasti berharap kalau aku bisa ngelewatin itu gitu. Yeah. Cuman kadang kan kita selalu, walaupun kita prepare for the worst, saat itu terjadi kan kita nggak tahu juga sih rasanya mungkin semenyakitkan apa gitu ya. Cuma ya aku mikir ya namanya hidup gitu. Kalau misalnya kita mikirnya kita bakal happy terus, ya itu berarti terlalu apa ya, naif kali ya. Naif. Jadi ya anggap aja nih semua yang terjadi saat ini, saat itu bikin happy dan itu bikin nyaman, ya jalanin aja dulu. Saat itu semua udah merasa kayak ada red flags gitu, ya udah berarti emang mungkin harus ada perubahan situasi lagi gitu. Kamu tuh tipe yang komit banget gak sih? Kalau melihat diri kamu sendiri? Susah itu untuk dijawab. Susah untuk jawab ya. What the things that make you commit? Bahasa Inggris loh aku ini. Penasaran. Iya. Apa ya, aku mungkin pola pikir aku emang lumayan berubah semenjak aku punya anak sih. Pasti. Karena semenjak aku punya anak itu gini, saat dulu itu aku misalnya melakukan suatu hal yang aneh-aneh lah ya, misalnya kayak contoh dulu tuh aku kalau misalnya pas masih muda dan masih, ya sekarang masih muda juga masih sih. Lucu ya. Ya mungkin masih umur belasan lah, terus aku misalnya suka bikin video misalnya aku lagi mabuk atau apa gitu misalnya. Itu aku bodo amat. Orang ngomong apa juga bodo amat deh gitu. Cuman sekarang tuh aku setiap mau melangkah, aku selalu mikir, kalau anak gue tahu, anak gue bangga gak ya lihat gue kayak gini gitu. Jadi itu sih yang selalu jadi patokan aku dalam melakukan sesuatu atau mau berbicara sekarang. Kalau dulu kan aku kasar banget Kak. Dan sebenarnya emang realitanya aku sebenarnya kalau ngomong kasar, kayak anjing, babi gitu misalnya. Iya, emang gak kelihatan kayak gitu. Iya, gue gak ngikutin soal. Iya. Dulu berubah banget loh. Kamu ngomong sekarang tertata, agak berhati-hati, tapi kamu mau coba. Aku bisa rasa. Wow. Soalnya aku tuh mikir kayak, ya walaupun mungkin anak aku tahu ya mungkin jelek-jeleknya aku ya, tapi aku tetap pengen dia tuh bangga lah punya ibu kayak aku. Walaupun dengan banyaknya kekurangan aku ya. Jadi itu aja, setiap aku ngelangkah aku mikirnya ke situ aja sih. Nah kalau sendirinya banyak nih orang di luar sana sulit untuk move on. But I can see kamu berproses dengan sangat baik untuk move on. Aku nonton tuh di Boy juga tuh, Boy William. Akhirnya the best move on dari proses yang kamu jalani tuh ada di mana? Orang ngeliatnya tuh mungkin karena di sosial media sekarang tuh aku nggak pernah ngeliatin kalau aku tuh galau kali ya. Karena ya sebenarnya yang namanya kita saat mau ke move on-nya sebelumnya itu tuh ada struggle-nya juga, ada grief-nya gitu loh Pak. Jadi kayak orang tuh nggak tahu di saat itunya kan. Jadi orang tuh ngeliatnya kayak gampang banget sih move on, gampang banget. Orang tuh kalau misalnya tahu
yang sebener-benernya juga orang ngeliatnya kayak aku nih sebenarnya lemah-lemah juga gitu, nggak sekuat itu aja. Cuman kadang aku mikir untuk apa sih aku ungkapin itu di sosial media, karena bukannya aku pengen memperlihatkan diri aku kuat ya, cuman aku tuh mikir akan berdampak apa nih sama orang-orang sekitar aku gitu. Panjang juga pikiran dulu. Gila. Iya loh, karena kalau perempuan tidak berpikir seperti itu, image yang terkesan akan playing victim. And itu adalah salah satu senjata yang paling sering digunakan oleh wanita, mohon maaf. Iya dong, karena itu the best way ketika berhadapan dengan lawan jenis terutama. But I didn't see that on your process. Nah, cuman akan timbul lagi pertanyaan baru, sok kuat nih. Sering dapat kayak gitu nggak? Kadang aku yang suka bilang ke diri aku sendiri kalau aku nih sok kuat gitu. Karena sebenarnya aku lumayan rentan sih. Aku tuh orangnya cepet nangis. Cepet kasihan ya? Iya, cepet lulu, cepet kasihan. Aku tuh orangnya kayak kalau misalnya nih ada orang yang bikin aku marah, aku tuh marah kayak orang gila. Tapi saat orang itu minta maaf, aku udah redam aja gitu. Kamu pernah jatuh cinta atas dasar kasihan? Enggak sih? Enggak pernah ya? Enggak. You do really love the person, atau karena kamu cinta tapi karena kamu mau melangkah lebih jauh karena rasa kasihanmu, pernah? Enggak sih. Enggak pernah ya? Enggak. Oke, ketika semua sudah berlalu, kamu dengan Rachel yang baru, yoi. Sosok laki-laki seperti apa? Define me. Yang kira-kira kamu cari di dalam hidup kamu untuk mengakhiri ini semua. Asik. Aku sih sebenarnya aku nggak buru-buru ke langkah yang. Oh, berarti masih jauh ya? Laki-laki yang deketin Rachel masih jauh ya, jangan kau banyak berharap. Lanjut. Nggak tahu juga ya jawabannya, nggak tahu tapi salah ngomong nih. Gak apa-apa, santai. Cuma aku sih yang pasti aku pengen dia, aku nggak mau dia gini. Mungkin banyak orang yang prinsipnya beda-beda ya. Kalau aku itu, kalau misalnya ada laki-laki yang deketin aku dan ternyata aku nyaman sama dia dan ternyata hubungan aku sama dia itu nyaman dan klop, aku pengen anak-anak aku tuh tahu dan aku pengen dia juga menyayangi anak-anak aku, nggak akunya doang gitu. Yes. Jadi itu sih yang paling penting, kayak dia bisa sayang aku dan anak-anak aku dan omongannya bisa dipercaya. Omongannya bisa dipercaya. Dalam sebuah hubungan sebenarnya akhirnya apa sih yang paling fail buat kamu? Ada beberapa orang yang paling fail adalah ketika cowoknya bohong. Itu fail banget. Ada yang ketika dia selingkuh. Ada yang ketika dia kasar. Yang paling fail, yang kamu I cannot accept these things. In relationship. Aku nggak bisa bilang I cannot accept these things ya, karena beberapa hal yang ibaratnya negatif yang biasanya ada di toxic relationship aku pernah laluin, tapi bukan berarti pasti sama mantan aku ya, mantan suami aku ya, mungkin sama mantan pacar aku juga aku pernah ada perselingkuhan, pernah ada kekerasan kayak gitu. Cuman hal yang mungkin bikin kepala aku ini mau hancur gitu ya. Ya ini dia. Ini tuh lebih ke aku ngerasa aku lebih nyaman kalau ada di hubungan dimana didasari sama kepercayaan gitu loh Kak. Karena saat kita percaya sama orang itu, nggak ada tuh posesif, kayak ketoksik-toksikan yang kayak kamu lagi di mana, kamu sama siapa, ayo fotoin, itu nggak ada. Capek. Terus nggak ada pikiran-pikiran negatif, hal-hal negatif yang kayak oh dia bohong atau apa, karena kepercayaan itu dirusak gitu. Rasa takut ya? Iya, jadi aku tuh sekarang ngerasa kayak kalau misalnya kita punya hubungan sama seorang, yang kita pegang itu adalah kepercayaan. Karena kalau misalnya soal dia makannya ternyata ngecap gitu, atau misalnya ternyata dia bau badan, itu kan suatu hal yang kayak bagi aku sih itu bisa aku handle gitu. Betul. Itu cuman, atau misalnya contoh kita berdua bangkrut terus kayak susah banget buat bekerja, bisa bareng-bareng. Aku ngerasa aku bisa nih bareng-bareng, tapi kalau soal kepercayaan itu tuh sulit gitu. Oke, omongannya bisa dipercaya, artinya orang ini cukup jujur dan apa adanya dengan omongan dia. Dan bisa, artinya dia melakukan apa yang dikatakan. Iya. Berarti kau nggak suka janji palsu ya? Nggak, siapa yang suka, emang kakak suka? Nggak suka juga ya. Nah, kalau misalnya orang ini janji palsu,
fail atau kasih kesempatan lagi? Nah, kalau misalnya kita ngomongin logika itu kan pasti kita bakal mikir, ya jangan dikasih lah, bego lo ngapain lo kasih gitu. Tapi saat kita sayang sama tuh orang kadang ya. Oh berarti masih aman tuh ya? Ya enggak, maksudnya gini, aku sekarang kalau ngomongin soal logika, aku akan bilang kalau ya aku akan no gitu. Tapi aku nggak bisa gini ya Kak, aku ngerasa orang kalau jatuh cinta itu emang buta. Gitu. Kalau istri saya bilang budek. Jadi kayak kalau misalnya ada yang nasehatin 100 kali, kalau dianya nggak sadar dan nggak punya prinsip itu, ya mungkin dia akan terus-terusan. Nah kalau aku balikin lagi ke aku berharap sih aku punya prinsip itu. Iya, tapi in the end of the day, ini yang nentuin ya. Ya. Iya ini. Nah apa yang bikin akhirnya ini? Mungkin sekarang aku lebih waspada, karena kan kita semua kan pengen yang namanya pernikahan itu suatu hal yang selamanya, yang nggak pernah semua. Iya pokoknya nggak ada gagal lah gitu. Ibaratnya aku kayak udah game over nih, kemarin aku cuma punya 1 hidup lagi nih gitu. Jadi jangan sampai aku nyawa aku ini nih, aku kalau lagi main game gitu jangan sampai nih nyawanya di game overin lagi. Jadi harus hati-hati kayak gitu. Tapi itu bisa jadi bumerang juga nggak sih menurut kamu? Mungkin, tapi kan di setiap kehidupan itu kan kita pasti ada plus minus ya Kak. Kayak nggak bisa kayak aku, misalnya aku bilang, aku harus kayak gini, itu pasti ada minusnya. Jadi kayak setiap jalan yang aku pilih itu pasti ada kekurangannya. Jadi ya kita harus terima kalau nggak semua jalan itu perfect dan mulus gitu. Pasti ada jalan bolongnya juga gitu. Cakep. Suka loh aku ngobrol sama dia. Karena memang hidup itu akan menajamkan manusia, dan suka dan duka itu akan menjadi bagian dari kebahagiaan di masa depan kita. Berarti kamu melangkah nih ya. Tidak menengok kembali ya. Ini buat netizen nih, tidak ada ya semuanya ya. You go. Another chapter of life. Insya Allah. Insya Allah. Minum. Tos dulu. Sah. Loh, kayak orang nikah. Terus kalau Kakak, aku mau nanya dong. Loh, udah habis, udah habis. Mau nanya apa? Nah, kalau Kakak dengan tidak adanya figur ayah apa nih? Kakak jadi ada daddy issue kan? Saya menjadi ayah itu. Woy. Jadi itu goals-nya ya? Iya. Tapi apakah kesempurnaan yang Kakak inginkan dalam seorang ayah itu membebani Kakak nggak? Saya tidak mencari kesempurnaan. Saya mencari ketidaksempurnaan. Karena kalau orang mencari kesempurnaan dalam hidupnya, maka dia akan mendapatkan segala sesuatu yang tidak akan pernah cukup. Jadi saya menjadi ayah yang tidak sempurna. But I will walk with you. Kan cukup itu. Thank you.